lagi, tidak ada yang namanya penyembuhan instan. Mabung itu bukan penyakit teman-teman, jadi tidak perlu disembuhkan, tapi perlunya dirawat ya, karena mabung itu adalah proses alamiah yang terjadi pada burung karena metabolismenya tubuh menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kondisi pakan yang dia makan. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Cemarit Kreatif. Ya, kita masih membahas tentang dunia breeding kenari di Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang permasalahan kita yang ke-40 teman-teman ya. Jadi cara ke-40 ini adalah bagaimana cara kita merawat burung-burung yang mengalami rontok bulu, atau jatuh bulu atau bahkan mabung ya istilahnya gitu ya. Tapi sebelum teman-teman saya bahaskan ke situ, silahkan teman-teman untuk bantu Pak Guru subscribe di channelnya Pak Guru terus ya. Oke. Baiklah teman-teman. Jadi proses burung itu mengalami jatuh bulu atau mabung itu dari analisis saya ada dua hal ya. Dua hal. Yang pertama karena faktor cuaca, yang kedua karena faktor nutrisi ya. Yang pertama sekarang kita bahaskan dulu ya, sebelum nanti cara perawatannya gimana. Yang pertama faktor cuaca ya. Ketika karena kita mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, biasanya burung-burung itu ketika terjadi perubahan musim ya, otomatis cuaca harian berubah, itu metabolisme tubuhnya dengan sendiri akan mengenali lingkungan ya. Jadi ini terjadi pada masa-masa sekitar bulan-bulan Maret, April gitu, atau masa-masa bulan September, November, September, Oktober gitu ya. Di bulan-bulan itu ada masa dimana burung itu akan beradaptasi dengan lingkungan ya. Ya caranya gimana? Yaitu caranya dengan mengurangi bulunya. Ini nggak jauh beda ketika di bulan-bulan mendekati masuk musim kemarau ya, pohon jati itu akan meranggas ya, mengurangi daunnya untuk mengurangi penguapan kan gitu ya. Sama makhluk hidup juga mengalami seperti itu, termasuk burung kita. Nah itu karena faktor alam, sehingga cara dia untuk menstabilkan tubuhnya adalah dengan mengurangi bulunya ya. Bulunya akan jatuh pelan-pelan, dari bulu kecil-kecil nanti bulu besar akan jatuh ya. Itu karena faktor alam atau faktor cuaca. Yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan ya, faktor makanan ya. Faktor makanan itu bisa terjadi karena teman-teman banyak memberikan makanan berprotein tinggi atau ada unsur luar semacam vitamin dan perangsang lainnya sehingga burung tidak kuat. Sebagai contoh, kalau teman-teman menggunakan pakan kebanyakan nigernya, itu burungnya juga akan mengalami rontok bulu ya, rontok bulu. Nah, apakah burung kita itu mengalami pada masa proses mabung atau tidak? Itu teman-teman bisa juga lihat dari warna bulunya. Ketika bulunya bulu tua, kusam ya, itu bisa jadi karena faktor makanan atau faktor cuaca, dia juga akan mengalami rontok bulu ya. Tapi kalau teman-teman burung itu baru aja mabung kemarin, masih bulu muda dan sebagainya, masih mengalami kerontokan, maka itu dikarenakan berarti faktor makanan atau nutrisi yang berlebihan, vitamin dan sebagainya, atau pakan dengan high protein ya, high protein atau dengan high mineral, itu biasanya akan menyebabkan rontok bulu. Nah sekarang solusinya gimana Pak Guru ya? Solusinya saya akan membahas yang terakhir dulu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah mabung, sekarang mabung lagi, kalau ini mabung berarti ada salah dengan pakan atau minumannya. Maka caranya apa? Caranya ganti pakan teman-teman. Ganti pakan, kurangi pakannya, terus teman-teman bisa perbanyak seratnya ya. Serat itu berarti teman-teman bisa pakai buah-buahan atau sayuran yang itu bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh atau kadar protein dalam tubuh. Nanti akan stabil lagi dalam beberapa minggu, dilihat, dipantau. Nanti kalau tidak menjatuhkan bulu lagi, berarti memang kemarin karena faktor makanan, jadi habis dor bulunya masih muda kok rontok. Nah itu bisa terjadi karena faktor
kanan. Nah, yang sekarang yang paling akan kita bahas yang sering terjadi adalah faktor alam ya. Faktor alam itu ketika burung mengalami mabung itu mengalami kerentanan ya, kerentanan fisik. Jadi mudah terserang penyakit, nanti bisa nyilet, bisa nafas dan sebagainya ya. Yang Pak Guru ajarkan yang pertama, burung yang mengalami masa mabung itu ya teman-teman bisa pakai satu botol gini ya. Ini saya biasa lakukan untuk semua burung yang lesu, mengalami proses yang tidak sehat dan tidak bagus ya. Kita kasih ini satu botol ini teman-teman. Ini saya biasa gunakan untuk 1,5 liter air ini. Nah, ini mereknya nih teman-teman ya. Nah, hafal semua lah. Ini hafal semua. Ini mereknya ini. Kita campurkan, ini dibuka aja botolnya. Satu botol kecil ini untuk 1,5 liter air, atau teman-teman bisa menggunakan aqua yang besar teman-teman. Nah, itu ini kita balik, cocok. Nah, ini bisa untuk minum harian burung-burung yang mengalami masa vitalitas tidak bagus ya, baik yang maupun dan sebagainya. Ini bisa dipakai seperti ini ya. Ini untuk minum. Jadi teman-teman tadi ya minumnya teman-teman ya, konsum minumnya, nggak usah dikasih yang lain lah ya. Terus apa itu teman-teman untuk makanannya, selain makan bijian, terus nigerinya kalau ingin cepat tuntas dikasih dulu sebentar biar diambil, tapi saya lebih cenderung yang alamiah. Jadi yang alamiah itu artinya nggak saya pacu untuk dia cepat ambil-ambil gitu ya, karena nanti kalau cuaca pas ekstrim dia nggak tahan, bisa lanjut bablas teman-teman, mati teman-teman. Jadi kan hariannya ya kita kasih telur dan jagung ya, telur dan jagung ini untuk EF-nya. Kenapa saya kasih seperti ini ya, karena gini teman-teman, logikanya ini kan jatuh bulu, berarti ada bulu baru yang tumbuh ya. Bulu itu banyak mengandung protein kalsium ya, kalsiumnya harus bertambah ya. Maka kita usahakan untuk full makanan ya, full makanan. Terus apa itu, kalau teman-teman mau sebenarnya teman-teman juga bisa tambahkan grit, dan juga tambahkan kalau ada kalsifit ya, ada kalsifit, nanti cari aja mereknya kalsifit, bukan di sini nggak tersedia ya. Itu bisa teman-teman tambahkan di 2 cepuk, yang satu kasih kalsifit ya, yang mengandung kalsium, yang satu ini, nanti akan cepat untuk tuntas ya, cepat tuntas. Nah, terus berikutnya gimana Pak Guru? Berikutnya kalau teman-teman ruangannya itu cukup hangat ya, kalaupun nggak hangat teman-teman bisa kasih penerangan lampu bolam 5 watt itu boleh, atau 10 watt di ruangan itu hangat. Kalau saya di situ nggak perlu dikerodong ya, karena kerodong itu bukan mencegah dari hawa yang dingin ya, dia hanya mencegah kita dari udara langsung ya. Itu kalau rumah kita terbuat agak rapat, terus apa itu udara luar nggak begitu ada angin dan sebagainya, bisa kasih penerangan. Tapi kalau teman-teman mohon maaf ruangannya atapnya belum ada plafonnya dan sebagainya ya, antisipasinya teman-teman pakai kerodong. Jadi dikerodong dekatkan lampu yang hangat gitu teman-teman. Itu hariannya seperti itu, sehingga tidak ada angin langsung atau hewan langsung yang mengganggu aktivitas burung ini. Yang penting tadi pokoknya jaga makanannya, karena kalau dia kekurangan nutrisi, kekurangan makan, itu akan mudah terserang penyakit, khususnya nanti habis itu kena nafas dan nyilet ya. Nah, proses mabung itu untuk masing-masing burung itu tidak sama teman-teman. Semakin size-nya besar, maka proses mabungnya juga semakin lama ya. Teman-teman kalau hanya size kecil, AF kecil atau lokal loper gitu, paling hanya sekitar 2 bulan udah selesai. Tapi kalau size-nya F1 gini mungkin 2 bulan sampai 3 bulan baru selesai ya teman-teman ya. Kalau nanti size-nya lebih besar lagi, lebih lama lagi. Yorkshire itu bisa sampai 5-6 bulan dia proses mabungnya ya. Semua tergantung perawatan kita ya. Berikutnya, Pak Guru, dijemur boleh atau enggak? Nah, ini yang paling penting. Burung mabung itu dijemur boleh, tapi pada durasi yang sedikit. Jadi kalau teman-teman pas pagi hari jam 7-an gitu, jemur aja sekitar 15 menit, maksimal 30 menit lah, nggak apa-apa ya. Tetapi jangan dijemur terlalu lama, apalagi di panas yang taruhlah jam 9 ke atas ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bulu-bulu yang keluar dari tubuh burung itu nanti kalau kena panas ya, dia akan apa itu melingkar teman-teman ya, mengkeret atau apa ya bahasanya, tumbuhnya nggak akan sempurna lah itu. Jadi terjadinya
burungnya bisa molak-malik nggak sempurna itu terjadi karena kena panas ya, kena panas yang berlebihan. Kita jemur kelupaan dan nanti bisa buru-buru yang bung-bung yang masih tumbuh itu bisa jadi tidak sempurna tumbuhnya ya. Itu tadi perawatan ketika burung kenari mengalami proses mabung atau jatuh bulu. Jadi ada dua tadi teman-teman. Jadi tidak semua yang mabung itu karena alam ataupun sebaliknya, bisa juga karena faktor nutrisi atau faktor makanan ya. Itu tadi yang perlu diperhatikan sehingga teman-teman tidak salah perawatan. Dan saya ingatkan sekali lagi, tidak ada yang namanya penyembuhan instan. Mabung itu bukan penyakit teman-teman, jadi tidak perlu disembuhkan, tapi perlunya dirawat ya, karena mabung itu adalah proses alamiah yang terjadi pada burung karena metabolismenya tubuh menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kondisi pakan yang dia makan. Begitu teman-teman, semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Selalu jaga burung teman-teman dengan baik karena ini aset teman-teman, mungkin harganya juga nggak murah ya. Itu jaga terus, rawat terus dengan cara-cara semacam tadi ya. Untuk masalah pakan bisa teman-teman lihat di video Pak Guru yang lain, cara berapa ada. Kalau masalah burung besar seperti Yorkshire mabung gimana pengatasannya, lihat video Pak Guru yang judulnya tentang beternak kenari Yorkshire ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Pak Guru yang belum subscribe, yang sering subscribe ya, yang sudah subscribe terima kasih, aktifkan lonceng notifikasinya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.